Selamat datang di seri 2 Dasar-dasar audit berbantuan komputer dengan menggunakan aplikasi ACL atau Audit Command Language. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang instalasi dan tampilan pengguna pada aplikasi ACL. Sebelum kita melanjutkan materi pada seri 2 ini, mari kita bahas pertanyaan diskusi pada seri 1 terlebih dahulu, yaitu terkait materi, tabel, dan relasi antar tabel. Pada akhir seri 1, saya telah memberikan 4 kondisi yang memungkinkan dibuatnya sebuah relasi antar tabel sebagaimana disajikan sebagai berikut. Kita akan mulai membahas kondisi yang pertama. Jenis relasi apakah yang mungkin terjadi antara tabel data mahasiswa dengan tabel data asrama mahasiswa dengan asumsi bahwa hanya terdapat 2 tipe asrama mahasiswa, yaitu asrama putri dan asrama putra. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya telah menyiapkan 2 tabel yang diperlukan, yaitu tabel data mahasiswa yang diperoleh dari bagian akademik dan tabel data asrama mahasiswa yang diperoleh dari bagian unit pengelola asrama. Untuk merelasikan kedua tabel ini, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu tabel mana yang merupakan tabel induk, tabel mana yang merupakan tabel anak, kemudian kolom mana yang merupakan primary key pada tabel induk, dan kolom mana yang merupakan foreign key pada tabel anak. Pertama adalah menentukan tabel mana di antara tabel data mahasiswa dan tabel data asrama mahasiswa yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai tabel induk. Kita bisa menggunakan pedoman sederhana sebagaimana telah saya tawarkan pada pembahasan di sesi 1, yaitu dengan memperhatikan penekanan pada pertanyaan yang ingin dijawab. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang jawabannya membutuhkan hasil relasi dari kedua tabel ini? Apakah A. Bagaimana caranya mengetahui berapa jumlah asrama yang dihuni oleh mahasiswa putra? Atau pertanyaan B. Bagaimana caranya mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang menghuni asrama putra? Jika diperhatikan, untuk bisa menjawab pertanyaan A, tidak diperlukan adanya proses merelasikan kedua tabel, karena sudah pasti bahwa jumlah asrama yang dihuni oleh mahasiswa putra adalah 1 buah, yaitu asrama putra. Dengan demikian, pertanyaan yang mungkin muncul terkait relasi pada tabel data mahasiswa dan tabel data asrama mahasiswa adalah pertanyaan B. Selanjutnya, kita bisa tentukan bahwa penekanan pada pertanyaan B adalah pada tipe asrama, sehingga tabel yang tepat untuk dinyatakan sebagai tabel induk adalah tabel data asrama mahasiswa. Berikutnya adalah menentukan field mana pada tabel induk yang merupakan primary key. Kita bisa langsung menggunakan cara cepat, yaitu dengan mengidentifikasi manakah field atau kolom yang memiliki nama yang sama pada kedua tabel. Ya, kolom itu adalah kolom ID asrama. Akhirnya, kita akan bisa membuat relasi antara tabel data mahasiswa dan tabel data asrama mahasiswa. Kembali pada pertanyaan utama. Jenis relasi apakah yang mungkin terjadi
antara tabel data mahasiswa dengan tabel data asrama mahasiswa dengan asumsi bahwa hanya terdapat dua tipe asrama mahasiswa, yaitu asrama putri dan asrama putra. Berdasarkan data yang terdapat pada masing-masing tabel, kita bisa putuskan bahwa relasi yang mungkin terjadi adalah relasi one to many atau satu ke banyak. Karena satu record atau baris pada tabel induk, misalnya record yang membuat data asrama putra dengan ID A1 bisa direlasikan kepada lebih dari satu record atau baris pada tabel anak. Misalnya kepada record 1 dan record 2 di tabel data mahasiswa. Pertanyaan diskusi kedua adalah jenis relasi apakah yang mungkin terjadi antara tabel mahasiswa dengan tabel data orang tua wali dengan asumsi bahwa tidak ada mahasiswa yang bersaudara. Berikut dua tabel yang dibutuhkan, yaitu tabel data orang tua wali dari bagian kemahasiswaan dan tabel data mahasiswa dari bagian akademik. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah menjawab pertanyaan diskusi yang pertama, kita dapat sepakati bahwa tabel induknya adalah tabel data orang tua wali dan primary key-nya adalah ID orang tua wali. Misalnya berupa NIK atau nomor induk kependudukan yang dimiliki. Dengan asumsi bahwa tidak ada mahasiswa yang bersaudara, maka sudah bisa dipastikan bahwa relasi yang mungkin terjadi adalah relasi one to one atau satu ke satu. Karena satu record pada tabel induk hanya bisa dihubungkan dengan satu record pada tabel anak. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu jenis relasi apakah yang mungkin terjadi antara tabel mahasiswa yang diperoleh dari bagian akademik dengan tabel data rekening bank yang diperoleh dari bagian keuangan? Dengan menggunakan tabel data rekening bank sebagai tabel induk dan ID rekening bank sebagai primary key, relasi yang mungkin terjadi adalah relasi one to one atau satu ke satu, dengan asumsi bahwa satu orang mahasiswa hanya memiliki satu rekening bank. Nah, mari kita pikirkan alternatif lain. Dalam prakteknya, terdapat kemungkinan bahwa satu orang mahasiswa ternyata memiliki lebih dari satu rekening bank yang dilaporkan kepada bagian keuangan universitas. Untuk mengilustrasikan kondisi ini, misalnya saya menambahkan satu record pada tabel data rekening bank. Karena ternyata satu orang mahasiswa bernama Tina dengan ID mahasiswa 17897 memiliki dua rekening berbeda yang didaftarkan, yaitu rekening ber-ID 82708 di Bank BNI 46 dan rekening ber-ID 33877 di Bank BCA. Pada situasi ini, jenis relasi yang dapat terjadi adalah relasi many to one atau banyak ke satu, yang merupakan bentuk alternatif dari relasi one to many atau satu ke banyak. Pertanyaan diskusi terakhir adalah jenis relasi apakah yang mungkin terjadi antara tabel mahasiswa dengan tabel data dosen pembimbing akademik. Dua tabel berikut dapat diperoleh dari bagian akademik dan bisa kita tentukan bahwa tabel data dosen pembimbing akademik merupakan tabel induk dengan ID dosen pembimbing akademik
sebagai primary key-nya. Secara logis, satu dosen pembimbing akademik dapat membimbing lebih dari satu mahasiswa. Namun, satu mahasiswa tidak mungkin dibimbing oleh lebih dari satu dosen pembimbing akademik. Sehingga, dengan demikian, relasi yang paling mungkin terjadi adalah relasi one to many atau relasi satu ke banyak. Bagaimana? Apakah ada yang memiliki pendapat berbeda? Silakan disampaikan di kolom komentar ya. Sekarang kita akan memulai materi sesi 2 ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan instalasi aplikasi ACL. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube saya ini agar saya tetap bersemangat untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk menginstal aplikasi ACL, silakan buka folder ACL berikut. Saya kebetulan menggunakan aplikasi ACL Education Edition versi 9. Pada folder ini, silakan langsung mencari file dengan nama ACL Desktop Education Edition. Double klik file tersebut. Akan muncul kemudian kotak Setup Wizard. Untuk melanjutkan, silakan klik tombol Next. Pada tombol berikutnya akan muncul kotak dialog yang berisi syarat dan ketentuan terkait lisensi aplikasi ACL. Silakan jika teman-teman ingin membaca secara lengkap isinya, atau langsung saja memilih pilihan untuk menerima semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian lisensi tersebut. Lalu kemudian klik tombol Next. Kotak dialog berikutnya adalah terkait dengan isian informasi pengguna. Silakan diabaikan saja, karena sudah terisi secara default. Klik Next. Selanjutnya, aplikasi ingin mengkonfirmasi jenis setup yang diinginkan oleh pengguna. Silakan pilih tipe complete dan klik Next. Selanjutnya, akan diberikan informasi mengenai lokasi penyimpanan, folder aplikasi, dan folder data aplikasi ACL pada perangkat teman-teman. Terdapat 2 folder, yaitu pertama, folder software ACL yang secara default akan disimpan pada direktori sebagai berikut pada perangkat. Jika ingin mengubah lokasi penyimpanannya, silakan klik tombol Change dan ubah lokasi tujuannya. Folder kedua adalah folder Sample Data File yang secara default akan disimpan pada direktori sebagai berikut pada perangkat masing-masing. Sama seperti pada folder pertama, jika ingin mengubah lokasi penyimpanannya, silakan klik tombol Change dan ubah lokasi penyimpanannya. Sebagai informasi tambahan, lokasi folder penyimpanan sampel data file juga akan menjadi lokasi default untuk proyek ACL yang teman-teman nanti akan kerjakan. Klik Next. Kotak dialog terakhir mengonfirmasi keputusan akhir pengguna untuk menginstal aplikasi ACL. Jika ternyata pada tahapan ini teman-teman merasa ragu untuk memfinalisasi proses instalasi, silakan klik tombol Back. Sebaliknya, jika sudah benar-benar yakin untuk menginstal aplikasinya, silakan klik tombol Install. Dan proses instalasi pun dimulai. Tidak perlu waktu berlama-lama,
proses instalasi telah berhasil dilakukan. Silakan klik tombol finish. Sekarang aplikasi ACL telah terinstall dengan baik pada perangkat teman-teman. Silakan tutup folder instalasinya. Dan pada desktop telah muncul shortcut aplikasi ACL yang kita inginkan. Pembahasan berikutnya adalah tampilan pengguna pada aplikasi ACL. Untuk mengetahui bagaimana tampilan pengguna pada aplikasi ACL, silakan double-klik file ACL Desktop Education Edition yang telah berhasil terinstall. Ini adalah tampilan ketika tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Pada aplikasi ACL, setiap pekerjaan audit yang akan dilakukan dinamakan sebagai project. Misalnya, untuk simulasi, saya akan menggunakan file project yang telah ada di database ACL. Misalnya, project yang bernama Sample Project. Project yang bernama Sample Project telah aktif pada aplikasi ACL ini. Sekarang, saya akan mengidentifikasikan beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ACL. Yang pertama adalah title bar. Fitur ini menampilkan nama dari project yang sedang aktif dan versi ACL yang digunakan. Misalnya, dalam konteks ini, nama project yang sedang aktif adalah Sample Project dan menggunakan ACL versi 9. Fitur berikutnya adalah fitur main menu atau menu bar yang menampilkan segala akses untuk menggunakan aplikasi ACL ini. Berikutnya adalah fitur toolbar yang merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL. Selanjutnya adalah fitur navigator. Pada fitur ini akan ditampilkan beberapa jenis informasi, yaitu pertama, tab Overview yang menampilkan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang sedang dioperasikan. Selanjutnya adalah tab Log yang akan menampilkan histori dari segala proyek yang dilakukan. Pada menu navigator, kita misalnya bisa membuka folder tabel dan memilih salah satu di antara tabel yang ada. Misalnya adalah tabel AP Trans atau transaksi account payable. Maka pada bagian di sebelah kanannya atau disebut sebagai bagian display area akan ditampilkan berbagai jenis informasi. Misalnya, dalam kasus ini adalah informasi mengenai tabel yang sedang aktif. Pada bagian ini juga terdapat fitur filter yang bisa digunakan oleh pengguna untuk memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Terakhir adalah fitur status bar yang menampilkan nama tabel yang sedang aktif, jumlah record dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Oke teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada seri 2 ini. Pada seri-seri berikutnya, kita akan mulai mengoperasikan ACL
untuk membantu proses audit yang akan kita lakukan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, sehingga teman-teman akan tetap dapat mengikuti bagaimana proses menggunakan ACL untuk kegiatan audit. Terima kasih, semoga materi yang ada pada seri 2 ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua.